saya akan menjelaskan cara mengolah data penelitian ke SPSS. Terlebih dahulu kita akan membuat master tabel penelitian. Di sini ada identitas pasien, data demografi pasien, dan variabel X. Nah, di sini di data demografi ini, jenis kelamin, umur ini, setiap variabel yang diminta itu akan kita berikan kode atau value. Kenapa? Karena di SPSS itu hanya dapat mengolah angka. Contoh di jenis kelamin kita berikan kode 2 untuk jenis kelamin laki-laki, sedangkan 1 untuk perempuan. Kemudian untuk umur, kode 1 untuk pasien yang umur 20-30 tahun. Kemudian kode 2 untuk pasien yang berumur 31-40 tahun sampai seterusnya. Begitu juga untuk pendidikan dan pekerjaan. Kemudian di variabel responsif saya memiliki 5 pertanyaan. Kemudian jawaban dari setiap pertanyaan ini kita berikan kode juga, yang artinya 2 itu pasien menjawab ya, 1 pasien menjawab tidak. Nah, kemudian setelah pasien menjawab seluruh item pertanyaan di setiap variabel, maka kita akan totalkan. Baru kita berikan value. Nah, value ini merupakan interval ya. Bisa kita lihat di definisi operasional. Nah, ini saya di variabel responsif memiliki 5 pertanyaan. Jika ya diberikan kode 2, jika tidak maka diberikan kode 1. Nilai maksimal dari 5 pertanyaan ini ada 10. Maka jika skor total X1-nya itu 1-5, maka itu adalah tidak. Jika skornya 6-10, maka dikatakan ya. Termasuk. Nah, di sini setelah dijumlahkan dari responden pertama untuk variabel responsif, ini X1 totalnya 10, maka diberikan kode 2. Begitu juga dengan responden ini, X1 totalnya 5, maka diberikan kode 1. Begitu sampai seterusnya kita berikan value. Nah, value ini yang akan kita copy pastekan ke SPSS satu persatu. Nah, setelah kita copy ke SPSS, masuk kita ke variable view. Ini adalah kode-kode atau value dari setiap variabel. Kita variable view, kita ubah nama sesuai dengan kodenya. Pertama adalah jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin, umur, pendidik sampai seterusnya. Kemudian kita ganti desimal menjadi 0 sampai seterusnya. Kemudian baru value. Nah, contohnya di jenis kelamin, kode 1 tadi adalah sini kita ketik 1, artinya keterangannya adalah perempuan. Baru kita add. Kemudian kode 2 laki-laki. Kemudian kita add. Oke. Maka di sini kita akan mengganti semua value sesuai dengan kode-kodenya. Nah, ini setelah saya ganti, dilihatnya umur, pendidikan. Nah, bisa dilihat 1 SLTA, 2 D3, 1 sampai seterusnya. Ini juga untuk sampai ke variabelnya 1 tidak dan 2 ya. Setelah kita ganti semua nama, desimal, kemudian value, maka kita masuk ke data view, maka akan berubah ya. Nah, kemudian kita masuk ke uji univariat untuk melihat distribusi frekuensi dari setiap variabel. Caranya adalah analyze, deskripsi statistik, kemudian frekuensi. Kita pindahkan semua ke sebelah kanan, baru pilih statistik, kuartil, baru continue, baru oke. Nah, ini adalah output dari frekuensi table. Nah, bisa kita ketahui dari 100 responden yang berjenis kelamin laki-laki ada 20 atau 29,4%, sedangkan perempuan 48 responden atau 70,6%. Nah, kemudian untuk umur
kurang dari 21 tahun ada 1 orang atau 1,5% sampai seterusnya. Nah, kemudian setelah masuk uji univariat, kita masuk ke uji bivariat. Itu untuk mengetahui hubungan X ke variabel Y. Caranya adalah analyze, descriptive statistik, baru cross step. Nah, yang kita masukkan adalah variabel X. Variabel X saya di sini ada responsive, reliability, assurance, empathy, dan tangibility. Setelah itu kita pindahkan ke row. Kemudian untuk variabel Y-nya kita pindahkan ke kolom. Setelah itu kita pilih statistik, kemudian chi-square, continue, sales, kita pilih expect, kemudian total, continue, baru oke kan. Nah, ini adalah output dari bivariat, hubungan responsif ke kepuasan minat kunjung ulang. Nah, cara membaca tabelnya di sini. Ini adalah cara membaca tabelnya, harus tabulasi silang, yaitu caranya dari 100 responden di variabel responsif yang memilih kategori tidak ada sebanyak 16 orang, dengan yang berminat ada 5 orang dan tidak berminat 11 orang. Sedangkan yang memilih kategori ya ada sebanyak 52 orang, yang berminat sebanyak 45 orang, dan yang tidak berminat 7 orang. Kemudian cara melihat berhubungan atau tidak berhubungan itu kita melihat di chi-square test. Karena ini tabel 2x2, maka ada 2 nilai yang bisa kita lihat. Jika nilai expect count-nya lebih kecil dari 5, maka kita ambil di Fisher-Exa test. Jika nilai expect count-nya lebih dari 5, maka yang kita ambil adalah continuity correction. Nah, cara melihatnya lebih dari 5 kita akan lihat di sini. Nah, ini adalah 4,24 lebih kecil dari 5, maka ada expect count yang lebih kecil dari 5. Maka yang kita ambil untuk nilai chi-square-nya adalah di Fisher-Exa test itu 0,000. Nah, begitu juga untuk variabel reliability. Kita lihat nilai expect count-nya 3,97 atau lebih kecil dari 5, maka kita ambil di Fisher-Exa test 0,000. Dikatakan berhubungan jika nilai signifikan P atau nilai P-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan. Jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Nah, bisa kita lihat di sini di variabel tangibility saya memiliki nilai signifikan P 0,7333, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka variabel tangibility tidak ada hubungannya dengan kepuasan atau minat kunjung pasien. Nah, setelah uji multivariat, caranya adalah analyze, kemudian regresi, baru binary logistik. Nah, sini kita masukkan variabelnya ke dependent. Nah, kita pindahkan variabelnya ke dependent, kemudian variabel X ke covariat, baru kita ganti Blackwell, baru kita oke kan. Nah, ini adalah output dari regression. Maka kita akan melihat langsung ke variable in the equation. Nah, di uji regresi logistik ini dia memiliki step 1, step 2, sampai seterusnya, sampai dia tidak menemukan variabel-variabel dia tidak berpengaruh. Nah, contohnya tadi ini adalah outputnya. Di sini di step 1, di setiap step dia akan menguji satu persatu variabel dengan melihat variabel-variabel mana yang tidak berpengaruh. Nah, di sini jika
nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh, jika lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh. Nah, di sini untuk variabel responsif nilai signifikannya 0,03, reliability 0,04, assurance 0,20, empathy 0,15, sedangkan tangibility 0,600. Maka di tangibility ini tidak berpengaruh terhadap variabel D. Karena variabel tangibility tidak memiliki pengaruh, maka di step 1 akan mengeliminasi variabel tangibility, kemudian baru ada step 2. Nah, secara otomatis variabel tangibility akan hilang di step 2. Nah, di step 2 di sini telah diuji lagi, maka hasil di step 2 seluruh keempat variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Yang artinya step 1, step 2 sampai seterusnya itu sampai tidak ditemukannya variabel-variabel yang tidak berpengaruh. Karena ini berpengaruh semua, maka hanya sampai step 2. Jika contoh salah satu dari variabel ini memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka otomatis ada step 3 nya. Karena ini lebih kecil dari 0,05 maka